مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sangat berharga bagi para penghuni kubur saat ini, yang hari-hari tersebut pun banyak dari kita yang melalaikannya. Banyak dari kita yang kurang begitu merasakan betapa amat sangat berharganya perjumpaan dengan hari-hari di bulan Ramadan ini. Padahal Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam at-tafsirahnya mengatakan, tallahi, sungguh demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau sekiranya dikatakan kepada mereka para penghuni kubur saat ini, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, maka niscaya mereka akan berangan-angan untuk bisa berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan. Sedangkan kita sudah melewati hari demi hari di bulan Ramadan, padahal mereka amat sangat berharap untuk bisa berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan. Maka perjumpaan ini dengan bulan Ramadan merupakan perjumpaan yang merupakan sebuah nikmat yang amat sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Mungkin diantara kita tidak meminta untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebelum kedatangan Ramadan kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah dengan kasih sayangnya mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Pertemuan yang amat sangat indah, dengan hari yang amat sangat indah, bulan yang barokah. Dan diri ini perlu untuk diingatkan lagi. Kadang di awal Ramadan kita sudah bersemangat untuk beribadah, untuk mengerjakan ketaatan. Ketika melewati sepertiga pertama Ramadan, masuk ke setengah berikutnya, mulai kendor lagi semangat ini. Sehingga perlu untuk dimotivasi lagi jiwa ini. Dan ingatlah bahwasanya hari yang ada di bulan Ramadan, waktu yang ada di bulan Ramadan itu berbeda dengan hari dan waktu yang ada di luar Ramadan. Sehingga ketaatan seorang hamba, ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu berbeda dengan ketaatan dengan ibadah yang dikerjakan di luar Ramadan, sekalipun sama bentuk ketaatannya. Para ulama mengatakan bahwa ketaatan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Dari segi kualitas dan dari segi kuantitasnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi saumin. Berpuasa satu hari di bulan Ramadan jauh lebih utama daripada 1000 puasa yang dikerjakan di luar Ramadan. Berbeda sudah kualitasnya. Wa tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin. Dan satu tasbih yang diucapkan oleh seorang hamba, zikir yang diucapkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan itu jauh lebih utama daripada 1000 tasbih yang diucapkannya di luar Ramadan. Sehingga kalau kita sedang mengendarai motor, kalau kita sedang berada memiliki waktu luang, maka gunakan waktu tersebut untuk berzikir minimalnya. Bayangkan ucapan kita subhanallah itu nilainya tak sebanding dengan 1000 zikir yang kita ucapkan di luar Ramadan. Dan di bulan Ramadan segala kebaikan Allah lipat gandakan. Wa rakaatun fi Ramadan afdalu min alfi rakaatin. Dan satu rakaat solat yang dikerjakan di bulan Ramadan itu jauh lebih utama daripada 1000 rakaat solat yang dikerjakan oleh seorang hamba di luar Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini ada ibadah-ibadah inti yang mesti kita jaga di bulan Ramadan. Di antaranya solat. Sebanyak apapun sholat yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Karena satu rakaat sholat yang kita kerjakan tak sebanding dengan 1000 rakaat yang kita kerjakan di luar Ramadan. Kalau kita bisa mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, maka lakukan. Duhanya, rawatibnya jaga, tahiyatul masjidnya, sholat ininya, sholat itunya, lakukan. Karena satu rakaat sholat yang kita kerjakan itu tak sebanding, bahkan lebih utama daripada 1000 rakaat sholat yang kita kerjakan di luar Ramadan. Sedangkan belum tentu diantara kita, bahkan tidak ada yang mampu mungkin kita mengerjakan 1000 rakaat sholat di luar Ramadan. Mungkin jarang. Maka ini kesempatan yang agung, yang besar. Al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia pun mengatakan, wa tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih yang diucapkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan jauh lebih baik dibanding 1000 tasbih yang diucapkan oleh seorang hamba di luar Ramadan. Sehingga diri ini perlu untuk diingatkan lagi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu merupakan kebaikan-kebaikan yang amat sangat utama,
yang lebih utama daripada 1000 kebaikan yang sama yang kita kerjakan di luar Ramadan. Sehingga ini merupakan kenikmatan yang amat sangat besar dan berharga yang sepatutnya kita jaga, dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Itulah kebaikan, dan begitu pula halnya dengan keburukan. Begitu pula halnya dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kemaksiatan tersebut. Hanya saja bedanya, kalau kebaikan yang dilipat gandakan adalah dari segi kualitas dan kuantitasnya, kebaikannya menjadi kebaikan yang lebih utama daripada 1000 kebaikan yang lain, dan ganjaran pahalanya pun Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Adapun kejelekan, adapun keburukan, adapun kemaksiatan, maka kalau seorang hamba mengerjakan satu kemaksiatan di bulan Ramadan, dia mendapatkan satu dosa dari satu kemaksiatan dikerjakannya. Dan kalau seorang hamba mengerjakan satu kemaksiatan di bulan Ramadan, maka dia tetap terhitung mendapatkan satu dosa. Hanya saja apa yang membedakan? Jawabannya, yang dilipat gandakan adalah siksanya, yang dilipat gandakan adalah kepedihannya, yang dilipat gandakan adalah azab yang diperolehnya. Satu dosa dia terhitung karena melakukan satu kemaksiatan, namun berbeda ganjaran yang akan didapatnya dibanding dengan satu dosa yang dilakukan di luar Ramadan. Bukan berarti kalau begitu bermaksiat di luar Ramadan boleh, bukan. Hanya saja di luar Ramadan saja sudah mengerikan siksaannya. Di dalam bulan Ramadan siksaannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya kecil yang kita anggap remeh, namun siksaannya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah taala mengatakan, wa kana itsmul ma'asi fihi asyadda wa akbar. Bahwasanya dosa kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Ramadan itu jauh lebih dahsyat siksanya dan jauh lebih berat dosanya, sekalipun terhitung satu kemaksiatan. Min ismiha, dari dosa-dosa kemaksiatan fi ghairihi, di selain bulan Ramadan. Sehingga ini merupakan kenikmatan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Kebaikan Allah lipat gandakan dari segi kualitas dan kuantitas, dan kemaksiatan pun Allah lipat gandakan siksaannya, azabnya dan kepedihannya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit muqaddimah sebagai pengingat. Karena kadang di awal kita bersemangat, kalau sudah memasuki pertengahan ini kadang mulai kendor lagi semangatnya. Di awal-awal segala kebaikan kita kerjakan semua, sudah mulai masuk pertengahan, mulai kendor lagi ibadah kita, mulai kendor lagi ketaatan kita. Maka perlu untuk dimotivasi lagi jiwa ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan madrasah, merupakan tempat pendidikan. Dan bulan Ramadan kita dididik berbagai hal, banyak sekali. Karena bulan Ramadan merupakan madrasah, tempat mendidik jiwa kita. Dan diantara madrasah dari Ramadan, diantara pendidikan dari bulan Ramadan, yang paling utama adalah yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah diwajibkan pula berpuasa bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di antara tarbiyah dari Ramadan, di antara madrasah dari bulan Ramadan, pendidikan dari bulan Ramadan adalah mendidik kita untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tarbiyah dari Ramadan, dan ini pula kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Namun masalahnya, apakah setiap orang yang berpuasa dia akan menjadi orang yang bertakwa? Apakah orang yang berpuasa pasti menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum ini, la'alla ini merupakan huruf yang faedahnya itu litaroji kalau kata para ulama ahli nahwu. La'alla ini merupakan huruf yang digunakan untuk sebuah harapan, huruf pengharapan, begitu menurut merekanya, litaroji. Sehingga dari kalimat la'allakum tattaqun di sini disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa di sini orang-orang yang mendapatkan ketakwaan adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berupaya dalam puasanya. Dia benar-benar menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, maka orang-orang semacam inilah yang akan mendapatkan ketakwaan. Orang-orang yang menjaga puasanya, karena yang namanya puasa ini harus lahir dan batin kita puasa. Mata berpuasa,
tangan berpuasa, lisan pun berpuasa, sebagaimana halnya qalbu pun berpuasa. Sehingga orang yang mendapatkan ketakwaan adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan puasanya itu, benar-benar menjaga puasanya itu, benar-benar memaksimalkan puasanya itu. Maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan ketakwaan itu. Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Muncul pertanyaan, kenapa harus bertakwa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mewajibkan kita berpuasa yang buah dari puasa tersebut adalah ketakwaan? Dan subhanallah, ini merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan puasa itu bukan karena Allah butuh puasa, tidak. Agar buah dari puasa itu yaitu ketakwaan kita memperolehnya. Maka ibadah puasa yang kita kerjakan ini untuk diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkannya sama sekali puasa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka kitalah yang butuh kepada ibadah tersebut. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Dan di antara syariat kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, kita melatih jiwa kita ini untuk berpuasa di siang hari agar kita memperoleh ketakwaan. Yang ketakwaan itu untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha yang tidak butuh kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang Maha Kaya. Baik, kenapa harus bertakwa? Jawabannya karena orang yang bertakwa ini dia akan memperoleh keutamaan yang amat sangat banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa yang buahnya adalah ketakwaan, yang itu semua kembali kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keutamaan dari takwa ini yang sangat banyak sekali. Al-Imamul Ghazali mengatakan di dalam Minhajul Abidinnya, mengatakan bahwa kemuliaan dari ketakwaan itu sendiri ada 40. Keutamaan dari ketakwaan itu ada 40. 20 Allah berikan di dunia dan 20 Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Faidah dari ketakwaan. Karena orang-orang yang bertakwa dia telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala banyak hal. 20 Allah berikan di dunia dan 20 Allah berikan di akhirat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 34, Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu jannatin na'im, surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Dan ini merupakan keutamaan takwa yang terbesar. Dan kita semua ingin masuk ke dalam surga. Bagaimana cara untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa ini surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Kalau kita pernah merasakan nikmat yang paling nikmat di dunia, maka di surga jauh lebih nikmat lagi dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita pernah membayangkan kenikmatan yang paling puncak menurut kita, maka di surga kenikmatannya tak pernah terbetik dalam benak kita. Ini merupakan di antara keutamaan yang pertama. Kemudian di antara yang kedua, di antara keutamaan dari takwa yang telah Allah siapkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa surga, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi di surga ini merupakan keutamaan, ini merupakan buah dari ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan Allah berikan bagi hamba yang bertakwa di surga nanti, di akhirat. Di dunia dia mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang bertakwa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita mengaku bahwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa yang menjamin bahwa Allah cinta kepada kita? Namun orang-orang yang bertakwa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada seorang makhluk, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyertai seorang makhluk, maka siapakah yang dapat membahayakan dirinya dalam hidup ini? Maka siapakah yang dapat memodorotinya dalam perjalanannya dalam kehidupan ini? Siapakah yang dapat membuatnya gelisah dan gundah dalam hidup ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dan bersama orang-orang yang bertakwa ini.
Kalau kita ingin meraih itu semua, maka jadilah seorang hamba yang bertakwa. Dan Ramadan ini saatnya. Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah, ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, bahwasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun 'alaihim. Mereka tidak merasakan rasa khawatir, mereka tidak merasakan rasa takut dalam hidup ini. Walahum yahzanun, dan mereka tidak dirundung dengan kesedihan dalam menjalani kehidupan ini. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para kekasih-kekasihnya, bahwa mereka tidak akan dirundung rasa khawatir dalam hidup ini, mereka tidak akan dirundung rasa takut dalam hidup ini, dan mereka tidak akan bersedih menjalani kehidupan ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah para wali-wali Allah itu? Siapakah para kekasih-kekasih Allah itu? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga diantara yang diperoleh dari orang yang bertakwa adalah, buah dari ketakwaan adalah seorang ini dia mendapatkan cinta dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta, ketika Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dicintainya, maka tidak ada satupun yang dapat memudorotinya. Allah sendiri langsung yang akan menjaganya. Allah sendiri langsung yang akan menghilangkan kegundahan dan kegulanaannya dalam hidup ini. Dan itulah yang terjadi pada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia diantaranya al-Imam, seorang alim besar, Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarani? Dia hidup di masa siapa? Kalau tahu angkat tangan. Iya, dia sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau siapa? Tabi'in. Ini Anda punya hadiah. Mumpung ada minyak wangi, tafadhal. Iya, ya, iya, Uwais Al-Qarani adalah seorang tabi'in kibar, atau biasanya disebut oleh istilah lain disebut dengan mukhadram. Mukhadram ini adalah orang yang sezaman dengan Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasul, disebutnya mukhadram. Tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan mukhadram ini termasuk tabi'in, seorang tabi'in kibar. Uwais Al-Qarani adalah seorang yang tidak dikenal di dunia, namun namanya menggelegar di langit. Uwais Al-Qarani yang sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para pembesar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai mengatakan kepada para pembesar sahabat berpesan Rasulullah SAW memerintahkan, kalau engkau berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais dari negeri Qarn, maka mintalah doanya. Seorang yang tidak berjumpa dengan Rasul, namun Rasul tahu, dan Rasul memerintahkan para sahabat terbaik ini untuk meminta doanya. Seorang yang bertakwa, wali Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani, dia adalah orang yang tidak dikenal di muka bumi, sehingga Abu Bakar mencari Uwais namun tidak mendapatkannya. Di zaman Umar mencari Uwais. Setiap kali rombongan haji dari Yaman itu datang ke Mekah, ke Madinah, maka ditanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Begitu yang biasa dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sampai suatu hari ada dari rombongan itu yang datang ingin berhaji. Kemudian Umar bertanya, karena ini rombongan dari Yaman, bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Pemimpin rombongan ini mengatakan, tidak ada di antara kami ini yang bernama Uwais dari negeri Qarn. Tapi ada satu orang yang tidak dikenal siapa namanya. Dia hanya pembantu saja yang membantu rombongan itu, yang mencucikan piring, yang pokoknya membantu-bantu saja, orang tidak dikenal. Kemudian sang kepala ini mengatakan, coba tanya kepada orang itu, barangkali dia tahu, karena kita tidak tahu siapa namanya, sedangkan anggota kami tahu siapa nama-nama mereka. Kemudian Umar bertanya kepadanya, engkau Uwais? Iya. Engkau dari negeri Qarn? Iya, aku dari negeri Qarn. Kemudian apakah engkau memiliki bekas luka seukuran uang logam? Karena dahulu Rasulullah SAW menceritakan bahwa Uwais ini dia memiliki luka kulit, penyakit kulit. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabul karena waliullah. Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa sebekas logam ini pada tubuhnya. Kemudian Umar bertanya kepada Uwais mengatakan, doakan aku. Uwais Al-Qarni mengatakan, anta amirul mu'minin, engkau adalah amirul mu'minin Umar bin Khattab, engkau adalah sahabat yang mulia, meminta doa dariku.
Kemudian Umar mengatakan, ya, karena Rasulullah SAW yang memerintahkan kami apabila berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais dari negeri Qarn dari Yaman, maka mintalah doanya, minta agar dimintakan, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais kemudian mengatakan, kalau ini merupakan perintah Rasul, aku akan mendoakanmu. Akhirnya Uwais pun mendoakan untuk Umar ibn Khattab. Akhirnya merembet, yang lainnya pada tahu bahwa ini merupakan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak suka untuk dikenal. Akhirnya dia pun melarikan diri kabur agar manusia tidak mengenalnya. Inilah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak takut. Kalau kita kan pengennya dikenal, kita pengennya datang ke ini pada tahu, datang ke sini pada kenal, datang ke sini pada menghormati kita. Ini tidak. Seorang waliullah tidak. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengenalnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengenalnya, yang mencintainya, maka itu sudah lebih dari cukup, dan memang itu nikmat yang sangat besar. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mudhish, menceritakan tentang kehidupan Uwais Al-Qarni, seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni ini kalau ingin makan, biasanya Uwais Al-Qarni mendatangi tempat pembuangan sampah. Waliullah, seorang aulia min aulia Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Kalau ingin makan, Uwais Al-Qarni mendatangi tempat pembuangan sampah. Ia cari bekas makanan yang dibuang oleh manusia. Ia cari sepotong roti, ia cari apa yang bisa dimakan, yang masih layak untuk dimakan. Suatu hari dia mendatangi tempat pembuangan sampah itu, kemudian dia mendapati sepotong roti. Tatkala ingin dimakannya, ada anjing datang menggonggong meminta roti itu karena lapar juga. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, ya kalbu, la tu'adzi man la yu'adzibuk. Wahai anjing, janganlah engkau mengganggu orang yang tidak mengganggumu. Kalau engkau ingin makan, maka marilah makan. Ini bagian ini yang dekat denganmu, makanlah bagian yang dekat denganmu, dan aku makan bagian yang dekat denganmu. Roti yang ditemukan di tempat pembuangan sampah itu, ada anjing yang meminta, maka dibagi dua setengahan. Kehidupan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang, aduh ini sore pengen makan apa ini, sudah khawatir. Waliullah tidak ada kekhawatiran padanya, karena Allah langsung yang menjamin kehidupannya. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, makanlah yang dekat denganmu dan aku memakan apa yang dekat denganku. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, kalau seandainya aku masuk ke dalam surga, maka niscaya aku lebih baik darimu. Namun kalau aku masuk ke dalam neraka, maka engkau lebih baik dariku. Itulah kehidupan waliullah Uwais Al-Qarni. Itulah kehidupannya kekasih Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak dirundung dengan rasa khawatir, mereka tidak takut dengan kehidupan ini, dan mereka tidak ditimpa dengan kesedihan. Dan ini merupakan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, itulah yang akan didapat oleh orang yang bertakwa di dunia, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini tidak gelisah, sehingga diri ini tidak khawatir sekalipun orang-orang tidak mengenalnya, tidak peduli, yang penting Allah Subhanahu wa taala cinta kepadaku. Yang dicari adalah bagaimana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya. Inilah dia Malik ibn Dinar rahimahullah tabaraka wa taala. Malik ibn Dinar seorang yang zuhud, seorang yang warok, Masya Allah. Suatu hari Malik ibn Dinar pernah diceritakan, dikisahkan, hanya saja saya tidak ingat ini asalnya di mana ceritanya. Suatu hari Malik ibn Dinar sedang sholat tahajud di rumahnya. Ada pencuri masuk ke rumahnya. Seorang pencuri masuk ke seorang yang bertakwa, seorang yang zuhud, yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini. Dia masuk, naik ke atas, kemudian masuk. Ternyata didapati di dalam rumahnya tidak ada apa-apa. Tidak ada kulkas, tidak ada sofa, tidak ada TV dan lain sebagainya. Berbeda dengan kita. Rumahnya seorang yang zuhud, ya tidak ada apa-apa. Ternyata didapati ada seorang yang sedang sholat, yaitu Malik ibn Dinar, sedang sholat malam. Selesai sholat, Malik ibn Dinar tahu ada pencuri masuk, kemudian bertanya, apa yang engkau inginkan? Kemudian pencuri itu mengatakan, awalnya saya berniat ingin mencuri, ternyata masuk rumah tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian Malik ibn Dinar mengajaknya untuk sholat tahajud. Malik ibn Dinar mengajaknya untuk sholat tahajud. Akhirnya pencuri ini ikut sholat tahajud. Dia berwudu, kemudian dia sholat tahajud. Kemudian selesai sholat tahajud, Malik ibn Dinar biasanya berpuasa sunnah. Kemudian Malik bin Dinar pun makan sahur. Kemudian pencuri ini bertanya, apa yang kau ingin lakukan? Katanya, aku ingin makan sahur untuk berpuasa besok. Akhirnya dia pun ikut sahur, makan sahur bareng bersama Malik bin Dinar. Setelah sahur, azan subuh berkumandang. Kemudian Malik bin Dinar pun mengajaknya untuk pergi ke masjid bersamanya untuk mengerjakan sholat subuh. Masya Allah, seorang pencuri di tangan seorang waliullah, seorang pencuri di tangan seorang kekasih Allah bertaubat, hingga akhirnya ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar. Suatu hari pernah, nah kalau ini anda ingat kisahnya, ini ada di dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya.
Dan juga disebutkan di dalam kitab Tarikh Dimashq atau ada di mukhtasarnya Tarikh Dimashq. Suatu hari ada seorang yang paling kaya di negeri Basrah. Kalau dulu kan Kufah Basrah. Ada di negeri Basrah orang yang paling kaya di sana di negeri Basrah. Jadi ini bukan lagi Cirebon atau Indramayu, bukan, tapi paling kaya se-Basrah, senegeri Basrah. Udah seperti negara situ. Ada orang yang paling kaya di negeri Basrah. Dia memiliki seorang putri yang cantik jelita. Sampai dikatakan di dalam buku biografi itu, ini sudah sampai puncak kecantikan, berarti sangat cantik jelita putrinya. Putrinya dipinang oleh orang-orang yang datang meminang, ingin melamarnya, ditolak. Ditolak berkali-kali, bangsawan-bangsawan itu ingin meminang putrinya, tapi putrinya menolak, tidak mau. Kemudian sang ayah bertanya, engkau ingin menikah dengan siapa? Kemudian sang putri mengisyaratkan dengan Malik ibn Dinar. Kemudian ayahnya bertanya, kamu ingin dengan Malik ibn Dinar? Kata putrinya, demi Allah saya mau. Kata begitu. Malik bin Dinar seorang ahli ibadah, seorang zuhud. Kemudian paman, adik dari ayah seorang wanita yang cantik ini mendatangi Malik ibn Dinar. Mendatangi Malik ibn Dinar, kemudian bertanya, wahai fulan, wahai Malik bin Dinar, kamu tahu bahwasanya ayahnya merupakan seorang yang paling aksar malan, seorang yang paling banyak hartanya di negeri ini. Engkau tahu bahwa ayahnya itu adalah orang yang paling kaya di negeri Basrah. Dan anak wanitanya, putrinya ini adalah wanita yang paling cantik di negeri Basrah, cantik jelita. Nah, putrinya ingin denganmu. Putrinya ingin denganmu. Ini kalau yang jomblo ini, kalau yang jomblo. Begitukan bagaimana? Alhamdulillah, buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu. Apa kata Imam Malik ibn Dinar? Malik ibn Dinar mengatakan, ajaban laka ya fulan. Sungguh aneh kamu ini wahai fulan. Sungguh sangat menakjubkan sekali engkau ini fulan, katanya. Kemudian mengatakan, amma alimta anni tolaktu dunya salasan. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku telah menceraikan dunia dengan talak 3? Kemudian kau datang kepadamu dengan membawa iming-iming dunia. Aneh kamu ini. Aku telah menceraikan dunia, aku telah mentalak 3 dunia. Kamu kemudian mendatang kepadaku dengan membawa harta dunia, dengan membawa wanita yang cantik jelita. Tolak sama Malik bin Dinar. Masya Allah. Seorang waliullah. Bayangkan dia telah menceraikan dunia, telah mentalak 3 dunia. Kemudian seorang datang menawarkan dengan membawa dunia. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, kalau kita buka Riyadhus Shalihin sebelum masuk ke dalam pembahasan, di muqaddimahnya Al-Imam An-Nawawi membawakan sebuah bait syair, tapi bukan karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi membawakan sebuah bait syair dari seorang alim besar, seorang ulama. Dikatakan, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas dalam hidup ini. Talaqud dunya wa khawful fitana. Hamba-hamba yang telah menceraikan dunia, yang telah mentalak dunia karena takut akan fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka telah memperhatikan dunia ini. Falamma alimu, dan ketika mereka telah mengetahui hakikat dunia ini, annaha laysat lihayyin watana. Ternyata dunia bukanlah tempat abadi untuk tempat tinggal. Bukan dunia tempat tinggal kita yang hakiki, bukan. Nanti di surga. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka pun hamba-hamba Allah yang cerdas ini, mereka menjadikan dunia layaknya lautan, layaknya samudra yang luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan menjadikan amal soleh ini sebagai bahteranya untuk kemudian melewati luasnya samudra dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka telah menceraikan dunia karena takut akan fitnahnya, dan memang dunia ini memberikan fitnah yang sangat luar biasa. Dan Malik bin Dinar adalah diantara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada dunia kalau telah mentalaknya dengan talak 3. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim besar, Abu Hazim Az-Zahid. Abu Hazim Az-Zahid pernah ditanya, "Amatakhaful faqr?" Apakah kamu takut dengan yang namanya kemiskinan? Maka Abu Hazim Az-Zahid mengatakan, ana akhaful faqr. Kaifa akhaful faqr? Bagaimana bisa aku takut dengan yang namanya kemiskinan? Wa rabbi wa maulaya rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Sedangkan Robku adalah Rob yang memiliki langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Bagaimana bisa aku takut dalam menjalani kehidupan ini?
Dan ini merupakan diantara sifat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan rasa takut dalam kalbunya. Allah hilangkan rasa khawatir dalam kalbunya tatkala menghadapi ujian demi ujian di dalam dunia ini. Dan setiap orang pasti diuji, dan ini merupakan diantara sifat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan atau buah dari ketakwaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar terhadap setiap problem yang dihadapinya. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa dari setiap apa yang dihadapinya dari problema hidup ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah akan berikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, sehingga kita melihat bahwasanya mereka para kekasih-kekasih Allah, mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling qanaah, orang yang paling tawakal dalam hidup ini. Di antara mereka ada yang berdagang di pagi hari, setelah subuh pergi ke pasar, kemudian menjual sorban, menjual jubah, menjual apapun yang bisa dijual dari kain-kain itu. Tatkala terjual 1-2 buah kain atau maksimal 2 buah yang terjual, maka kemudian dia menutup dagangannya, kemudian pulang ke rumah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam hidupnya bekerja hanya 2 jam saja, cukup 2 jam sebagai tukang reparasi jam, hanya untuk memberesi jam. Bayangkan di zaman Syekh Albani di tahun 70-an, 80-an, 90-an, kira-kira orang yang mau beresin jam itu seminggu itu paling berapa orang? Kalaupun mau di kita saja misalkan, paling beresi jam berapa? Saya pernah beresi jam cuma 5.000 perak. Bayangkan kerja sehari cuma beresi jam hanya 2 jam saja. Itu pun sehari, apakah ada orang yang kemudian memberesi jamnya atau tidak? Belum dijamin. Bayangkan seminggu kira-kira berapa orang yang beresi jamnya? Itu pun bayarannya berapa? Paling hanya sekian ribu. Tapi Syekh Al-Albani sudah begitu waktu diaturnya. Dia bekerja hanya 2 jam saja, reparasi jam. Lebih dari itu tutup sudah. Kemudian sibuk belajar. Tapi Allah yang menjamin, Allah yang memberikan jaminan, Allah yang memberikan jalan keluar terhadap hidupnya. Karena kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang ditakutinya dalam hidup ini. Dan ini merupakan diantara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan mengajari kita, dan Ramadan mentarbiah kita dengan diwajibkannya berpuasa di siang hari, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah cinta kepada kita, maka Allah akan bersama kita, maka Allah akan hilangkan kegundahan dan kegelisahan dalam hidup ini, di dalam kalbu kita. Sehingga bersungguh-sungguhlah dalam memanfaatkan momen Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita telah menyebutkan di antara tarbiyah dari Ramadan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita mengetahui keutamaan dan buah dari ketakwaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Kita sebutkan sebagiannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian orang yang bertakwa itu bagaimana sifatnya? Orang dikatakan orang yang bertakwa itu sifatnya bagaimana, sehingga kita bisa mencontoh sifat orang-orang yang bertakwa itu. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW 3 kali. Bahwa namanya takwa itu letaknya di dalam hati, bahwa namanya takwa itu letaknya di sini dalam qalbu. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kolbu yang bersih. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kolbun salim. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kebersihan kolbu di dalam hatinya. Dan Ramadan dengan diwajibkannya berpuasa di siang hari agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan ini merupakan tarbiyah agar kolbu kita ini bersih. Karena di antara faedah berpuasa itu agar mensucikan kolbu kita. Bahwa di antara yang menyebabkan hati kita ini berpenyakit, mati, rusak, di antaranya karena banyak makan. Karena banyak makan, sehingga hati ini mudah mengeras, sehingga hati ini mudah kotor. Dan berpuasa menyebabkan kita menyedikitkan makan, dan berpuasa kemudian melatih kita agar kolbu kita ini bersih.
Semakin sedikit orang itu mengkonsumsi makan, maka hatinya akan semakin bersih. Hatinya akan semakin bersih. Dan Ramadan mentarbiah kita untuk bisa sampai kepada derajat ketakwaan semacam itu. Namun yang namanya banyak makan dan sedikit makan ini relatif sifatnya. Ada orang yang ukurannya memang 3 piring dan itu tidak dikatakan banyak, memang begitu ukurannya. Ada orang yang makannya hanya 3 sendok saja, itu memang sudah begitu. Kalau 5 sendok nanti tidak mampu. Begitu, sehingga relatif. Sehingga dilihat diri kita berapa, misalkan mampunya 5 piring, ya sudah memang begitu jatah kita makannya. Bukan kemudian biasanya kita makan 3 piring dan normalnya 3 piring. Ingin agar hati kita ini bersih, kolbu kita ini bersih, makanya yang setengah piring saja, malam-malam pingsan kemudian. Ya tidak begitu juga. Banyak dan sedikit itu relatif, masing-masing kita tahu akan kadar kapasitas makan kita. Dan di bulan Ramadan dikurangi porsinya, di siang hari dikurangi porsinya, sehingga hati ini semakin bersih dan bersih. Kemudian ini diantara yang pertama, bahwa yang namanya takwa itu letaknya di kolbu, sehingga orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kolbunya bersih. Dan orang-orang yang berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kolbu yang salim, dengan membawa hati yang bersih. Sekalipun amal kita sedikit, kalau kita memiliki kebersihan hati, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah Bani Israel dahulu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang kisah 99 orang yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian orang ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini bertanya kepada penduduk sekitar tentang orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Kemudian ditunjukkanlah kepada seorang rohib, seorang ahli ibadah tapi tidak alim. Kemudian bertanya kepada sang rohib, apakah kalau seorang itu telah membunuh 99 jiwa, masih adakah taubat baginya? Kemudian sang rohib ini karena tidak memiliki ilmu, akhirnya dia menjawab, tidak ada taubat baginya. Akhirnya sang pembunuh ini pun, apa yang bisa diharapkannya dalam hidup ini kalau tidak ada taubat baginya? Akhirnya dibunuhlah sang rohib sehingga genaplah menjadi 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian orang yang membunuh 100 jiwa ini bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Kemudian diantarkanlah kepada seorang yang benar-benar alim, kepada orang yang berilmu. Kemudian seorang pembunuh ini bertanya kepadanya, kalau ada orang yang telah membunuh 100 jiwa, masih mungkinkah baginya untuk mendapatkan taubat? Masih mungkinkah baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sang alim ini mengatakan, "Naam, ya tentu masih bisa. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah." Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dengan taubat? Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Selagi dia masih hidup, maka masih ada kesempatan bertobat kepada Allah dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang alim ini memberikan cara, memberikan jalan, memberikan bimbingan agar kiranya sang pembunuh ini dia pergi ke sebuah desa, di mana di desa tersebut banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kembali ke kampungnya dahulu karena itu merupakan lingkungan yang buruk. Disuruh untuk berhijrah ke tempat yang baik, disuruh untuk berhijrah ke tempat yang di sana banyak orang-orang soleh. Belum juga sampai di tengah jalan ternyata wafat, ajal menjemputnya. Datanglah malaikat rahmat, datanglah malaikat azab ingin menjemput rohnya. Dua malaikat ini datang ingin menjemput rohnya tersebut. Malaikat rahmat dan malaikat azab kemudian berbicara, mereka berdiskusi. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya roh ini adalah milikku. Roh ini adalah milikku. Sang malaikat azab mengatakan bahwa roh ini adalah aku yang akan membawanya. Kenapa? Karena dia belum melakukan amal soleh satupun amalan. Kemudian malaikat rahmat mengatakan, ya, sekalipun dia belum melakukan amal kebaikan, namun hatinya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah satu malaikat lagi menengahi. Coba diukur jaraknya, kemanakah jarak yang lebih dekat mengarah? Kalau lebih dekat kepada kampung yang di sana banyak orang-orang soleh, maka dia termasuk orang-orang soleh itu. Kalau ternyata dia lebih dekat ke kampungnya dahulu, maka dia tergolong orang-orang yang buruk itu di kampungnya. Ternyata setelah diukur, kemudian sang pembunuh 100 jiwa ini lebih dekat kepada kampung yang menjadi tujuan hijrahnya, sehingga malaikat rahmat pun membawanya. Sang pembunuh 100 jiwa ini adalah orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kolbun yang salim, dengan membawa hati yang bersih. Orang yang telah membunuh 100 jiwa ini sekalipun belum melaksanakan ibadah amal anggota badan, belum sholat, belum membaca Al-Quran, belum lainnya dari amal anggota badan, namun karena dia memiliki kolbun yang salim, maka itu sudah cukup bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali memberikan sebuah faedah yang sangat agung.
wa anna khatimatas su'i takunu bisababi dasisatin fil qalb, bahwasanya yang namanya su'ul khatimah itu penyebabnya diantaranya adalah karena kotornya kolbu seorang hamba, la yattali'u 'alaihan nas, yang tidak diketahui oleh manusia. Maka penyakit hati menjadikan seorang itu mendapatkan su'ul khatimah, dan kebersihan hati dan kolbun yang salim menyebabkan seorang itu mendapatkan husnul khatimah. Karena dengan hati yang selamat ini, dengan hati yang bersih ini, modal utama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan orang-orang yang bertakwa. Kita tidak bisa berlomba-lomba mengalahkan mereka para ulama, mereka para ahli ibadah dengan ibadahnya. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengerjakan sholat sunnah sebanyak 300 rakaat sehari. Bayangkan kalau kita ingin berlomba-lomba dengan mereka, bersaing dengan mereka, sulit. Ketika sakit saat itu, ketika disiksa, yang siksanya ini digambarkan bahwasanya sekali pecutan, karena dahulu Imam Ahmad bin Hambal dicambuk dan lain sebagainya. Sekali cambukan itu membuat onta itu jatuh. Bayangkan betapa dahsyatnya rasa sakitnya. Imam Ahmad dicambuk, sekali cambukannya itu kalau dicambukkan, dipecutkan ke onta, onta itu jatuh, tidak bisa bangun lagi. Dan Imam Ahmad dalam kondisi sakit semacam ini mampu sholat sunnah sehari 150 rakaat. 150 rakaat. Kalau sehat 300 rakaat. Kita sehat berapa rakaat sholat sunnah yang dikerjakan? Masya Allah, ini Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kita tidak bisa menyaingi mereka dalam ibadah mereka. Utsman bin Affan dalam rakaat rawehnya, 1 rakaat raweh khatam Quran. Khatam Quran 1 rakaat. Bayangkan. Kalau kita ingin mengalahkan mereka dari ibadah, sulit sekali rasanya. Kalau melihat dari ibadah, maka bagaimana cara kita untuk bersama mereka? Kalau dengan ibadah sulit bagi kita, sudah begitu ibadah yang kita kerjakan belum tidak khusyunya, belum tidak ininya, belum tidak sempurnanya, masih ada ujubnya, masih ada bangganya, baru mampu sholat sunnah 20 rakaat sehari semalam sudah muncul rasa ujub dan lain sebagainya. Maka cara yang harus kita perhatikan betul-betul adalah kejernihan kolbu kita, karena itu modal dasar. Sekalipun amal ibadah kita ini sedikit, namun bukan berarti kemudian tidak beribadah, tidak. Kita beribadah semaksimal kita, sebanyak apapun yang kita mampu lakukan, dengan catatan nanti bisa istiqomah. Kemudian memperhatikan kolbu kita, karena dengan kolbu yang salim ini yang akan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah, maka tadi orang yang bertakwa itu kolbunya bersih, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kesyirikan, bersih dari penyakit-penyakit hati. Kemudian sebagaimana disebutkan tentang definisi takwa, bahwa yang namanya takwa diantaranya sebagian ulama mengatakan yang namanya takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Bahwa yang namanya takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takut tatkala berada di dalam keramaian, namun takut tatkala berada dalam kesendirian. Bukan tatkala dalam keramaian menjadi orang yang paling takut, menjadi akan orang yang paling khusyuk, namun tatkala bersendirian menjadi kekasihnya iblis, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sekarang ini, segala fasilitas menuju keburukan itu dimudahkan di zaman sekarang, sehingga ini merupakan ujian pada para kekasih-kekasih Allah. Kalau kita merupakan kekasih Allah, maka tahan diri kita, dari kemaksiatan itu. Wajib bagi kita untuk menahan diri dengan kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Ini merupakan yang pertama. Seorang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keramaian dan dalam kesendiriannya. Wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal dengan bimbingan ilmu. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal dengan bimbingan ilmu. Tidak hanya mengatakan saya adalah orang yang takut kepada Allah, tapi amalannya tidak ada yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak. Orang yang bertakwa takut kepada Allah. Orang yang bertakwa amalannya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Waridha bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang ridha terhadap yang sedikit dari dunia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan baginya hari ini mendapatkan sedikit dari dunia, maka dia ridha. Maka dia ridho menerima itu semua, tidak mengeluh dan tidak juga menggerutu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berbekal guna perjalanan yang panjang setelah kehidupan dunia ini. Itu merupakan diantara ciri karakteristik sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki qalbun yang salim, orang yang bersih hatinya. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keramaian ataupun dalam kesendiriannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal di atas ilmu, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah.
Orang yang bertakwa adalah orang yang ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berbekal diri guna perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertakwa yakin akan adanya hari perjumpaan itu. Kemudian diantaranya juga sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "At-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahadin." Bahwasanya namanya takwa adalah an la tara nafsaka, engkau tidak pernah menganggap bahwa dirimu itu, engkau tidak pernah merasa bahwa dirimu itu khairan min ahadin, lebih baik, lebih utama daripada orang lain selainmu. Ini merupakan sifat orang yang bertakwa. Kalau terbetik dalam benak kita merasa bahwa diri ini lebih utama daripada para pendosa, maka hati-hati bahwa jangan-jangan kita bukan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu dia akan melihat senantiasa kekurangan dalam dirinya. Dia tidak pernah merasa, dia tidak pernah menganggap, dia tidak pernah melihat bahwa dirinya itu lebih utama, lebih baik daripada yang lain. Dan dari sini juga terdapat faedah bahwa jangan sekali-kali orang itu meremehkan para pendosa, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat ada seorang kaum muslimin, seorang muslim, kita tahu dia muslim, ternyata dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa di tengah bulan Ramadan, maka jangan sampai terbetik rasa menghinakan dan merendahkan mereka. Bagaimana sih itu misalkan, atau meremehkan dan lain sebagainya. Dan yang namanya meremehkan, merendahkan, menghinakan itu tempatnya di kolbu. Seorang tidak mengucapkannya, namun terbetik dalam benaknya, terbetik dalam kolbunya, menghinakan, meremehkan, maka hati-hati. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah menghinakan, jangan pernah memandang rendah para pendosa, karena bisa jadi itu merupakan kemaksiatan terakhir yang dilakukan olehnya. Sebagaimana sang pembunuh 100 jiwa, itu merupakan kemaksiatan terakhir yang dilakukan olehnya. Dan jangan pernah pula berbangga dengan kebaikan ketaatan yang kita kerjakan. Sebanyak apapun ketaatan yang kita kerjakan, khususnya di bulan Ramadan ini, Masya Allah, saya mampu berinfak sehari 50 juta untuk fakir miskin dalam bulan Ramadan misalkan. Saya mampu untuk menghatamkan Al-Quran sehari 3 kali. Jangan berbangga, khawatir itu merupakan kebaikan terakhir yang kita kerjakan. Kemudian setelah itu karena berbangga, karena ujub, akhirnya kita pun berpaling dari jalan keistiqomahan. Sehingga ini merupakan tarbiyah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, bukan karena Allah butuh kepada puasa kita, bukan, tapi semuanya karena kita lah yang membutuhkannya. Insyaallah. Ini baru satu. Waktunya udah habis. Singkat saja, poin saja per poin. Ramadan mendidik kita untuk belajar menjadi seorang yang sabar. Karena puasa mengajarkan kita tentang hakikat kesabaran. Kalau kita bertanya bagaimana cara bersabar, maka cara bersabar adalah seperti orang yang berpuasa. Dia sahur di waktu malam, dia sahur di waktu sahur itu, dan dia yakin bahwa yang namanya azan maghrib akan berkumandang. Kalau sekiranya kita memiliki keyakinan itu, kalau sekiranya kita memiliki keyakinan, kemantapan keyakinan itu, sebagaimana kita di pagi hari yakin bahwa yang namanya azan maghrib pasti akan berkumandang nanti di waktu maghrib, maka niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung, berbahagia tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak ada yang ragu bahwa yang namanya maghrib pasti tiba. Begitulah keyakinan seorang hamba. Dan begitu pula di antara tarbiyah madrasah Ramadan adalah mengajari kita, membimbing kita agar menjadi seorang istiqomah. Karena kita dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa selama 30 atau selama 1 bulan penuh Ramadan. Dan ini mengajarkan kita agar menjadi hamba yang istiqomah. Dan Masya Allah kita dapati banyak yang orang istiqomah, yang tadinya sholat malam paling hanya 2 rakaat, paling hanya witirnya saja. Tatkala Ramadan tiba, Masya Allah, full 1 bulan penuh sholat malam 11 rakaat. Belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi seorang hamba yang istiqomah. Ini diantara tarbiyah, ini diantara madrasah Ramadan, sehingga seorang hamba harus memahami hal ini dengan baik. Sehingga tatkala dia keluar dari bulan Ramadan, diharapkan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, dia menjadi orang yang yakin kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, dan dia juga menjadi seorang hamba yang istiqomah. Karena Ramadan merupakan tempat mendidik, tempat pendidikan agar kita menjadi hamba yang istiqomah. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan? Ya, barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum ditutup. Ya, silakan. Iya, rasa khawatir, kesedihan. Iya. Iya.
Iya. Khawatir. Iya. 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 Lagi itulah kita diuji dengan begitu. Kita diuji dengan hal-hal semacam itu. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berupaya untuk menghilangkan kegundahan, kekhawatiran itu. Dan kita memang harus melatih hal itu. Dan seorang yang bertakwa dia tidak takut dengan hal semacam itu. Sehingga dari sini, apakah ini tanda bahwa dia bukan kasih Allah? Maka kalau ada orang yang memahami dirinya dengan yang semacam itu, maka berupaya untuk menghilangkan rasa khawatir dan takutnya. Kalau misalkan dia tidak mampu untuk mengerjakan iktikaf misalkan dengan alasan tadi, maka minimalnya dengan alasan yang benar tepat, bukan karena khawatir, bukan karena takut terhadap dunianya. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Ujub ya, bangga diri. Iya. Iya, iya. Iya. Berhasil, sanggup. Nah, ini juga yang berbahaya. Seorang muslim hendaknya dia harus menyandarkan sekecil apapun itu, sekecil apapun perbuatan, apalagi yang besar, semuanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apalagi jangan sampai pernah merasa, wah ini orang-orang terpilih semua ini, dikasih proyek begini pasti bisa ini. Jangan merasa begitu. Jangankan itu, yang kecil sekalipun yang benar-benar kita mampu, kita harus ingat bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh mereka para salaf. Sebagian mereka sendalnya lepas, talinya lepas. Kemudian mereka mengatakan berdoa kepada Allah, ya Allah, tali sendalku lepas. Aku ingin agar tali sendalku itu terpasang lagi. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak akan terpasang lagi. Di antara mereka ada yang ketika memasak itu sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa kepadamu agar masakanku yang aku masak ini garamnya cukup, rasanya lezat. Jadi seorang muslim hendaknya dia benar-benar menyadarkan apa yang dimiliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu bahwa dirinya itu lemah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak akan berhasil. Dan hal-hal semacam tadi itu datangnya dari bisikan syaitan yang harus kita tepis. Bahkan kita harus, jangan-jangan ini merupakan istidraj. Kita mampu semua dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala balikan itu, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim harus yakin, harus tahu bahwa semua itu mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk ujub juga nantinya yang harus dihilangkan. Begitu. Bahkan bukan hanya kita, semua kawan-kawan kita ini, pegawai-pegawai kita ini, untuk ingat bahwasanya pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa yang dapat memberhasilkan pekerjaan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jangan sampai berbangga diri. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Iya. Iya. Iya, kalau misalkan kita telah selesai dari suatu pekerjaan, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, itu tanda bahwa seorang ini dia ingat Allah Subhanahu wa taala yang melancarkan, yang membuatnya mudah, sehingga tidak mengapa alhamdulillah. Dan itu tanda syukur seorang hamba. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Insyaallah cukup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.